Kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan bahasan kita terkait dengan masalah adab dalam berbicara. Kita belum selesai membahas masalah ini, dan di antara adab yang hendaknya kita penuhi, ya, kita laksanakan adalah yang disebutkan di sini laftun nadri al-mukhatab. Ya. Jadi menarik perhatian bagi orang yang diajak bicara, ya. Dengan diantaranya dengan cara menyampaikan soal jawab, ya, tanya jawab, kadang-kadang ditanya. Dan ini adalah salah satu di antara metode Nabi dalam menyampaikan. Beliau bertanya kepada para sahabatnya, kemudian bagaimana? Kemudian sahabatnya menjawab. Atau kemudian sahabatnya tidak tahu dan mengatakan Allahu wa rasuluhu alam, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Ala kulli hal, ketika ditanya, mereka akan memberikan perhatian lebih. Ya, ini diantara metode yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, dari berbagai metode yang dipakai oleh Nabi untuk menarik perhatian, ya, orang-orang atau para sahabatnya yang diajak bicara. Nah, diantaranya adalah hadis yang sering kita sampaikan atau mungkin kemarin sudah disampaikan, yaitu hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang Nabi bertanya tentang orang yang bangkrut. Ini sering sekali, ya. Rasulullah mengatakan, atadruna mal muflis, tahukah kalian siapa orang yang bangkrut itu? Ya. Dengan pertanyaan ini para sahabat Nabi tentu akan menjawab. Ya, karena ditanya wong bangkrut sopo, ya jawab kan itu, ya. Ya, bangkrut ora duit rompes wae, ya. Di sini, ya. Ya, mereka mengatakan al-muflisu fina man la dirham lahu wa la mata. Orang yang bangkrut di tengah-tengah kita itu adalah orang yang enggak punya uang. Orang yang enggak punya harta lagi, perhiasan lagi. Ya. Nah, ini nanti ada hukum-hukumnya. Nanti kalau belajar fikih itu, kalau ada fikih juga, Pak, di sini, ya, materinya, ya. Ya, tentang masalah hajar, orang yang utangnya akeh, kemudian nanti ya di boykot atau mungkin ditahan, ya, gitu, ya. Dan yang dilakukan adalah, yang melakukan tentu adalah pemerintah. Nanti sampai dia bayar. Kemudian barangnya disita dan sebagainya, nanti untuk bayar, bukan disita atau negara dipakai negara, bukan. Namun disita dalam rangka nanti dibelekke untuk orang-orang yang tempat dia berhutang. Jadi kayak itu, ya, sesuai dengan nanti kalau kurang ya berarti dibagi sesuai dengan persentasenya masing-masing. Itu dalam masalah hutang piutang. Nah, ini orang yang nggak punya harta, nggak punya barang-barang lagi, maka ini disebut para sahabat bangkrut. Nah, baru setelah para sahabat jawab demikian, maka Rasulullah kemudian menyampaikan, ya, yang bangkrut yang sebenarnya. Yang ini yang mesti menjadi perhatian bagi kita. Bangkrut tenanan. Bangkrut di mana itu? Bangkrut di akhirat. Yang bangkrut ning donya itu banyak orang bangkrut duluan, kemudian setelah itu sukses lagi. Ada, Pak, ya? Ada kan? Tapi kalau sudah bangkrut di akhirat, itu ora ketulung meneh. Soalnya waktu untuk beramal sudah habis, gitu loh. Sing ada cuma tinggal pahala sama dosa saja. Ya, dan Rasulullah mengatakan di sana, yaitu orang datang membawa pahala sholat, pahala puasa, pahala zakat, dan dia ternyata sudah mencela orang ini, menuduh orang yang itu, kemudian makan harta orang ini tanpa hak, kemudian numpahkan darahnya orang ini, pernah mukul orang ini, orang salah di kamplengi, ya. Maka bagaimana? Diambil kebaikannya untuk membayar utang. Ini syukur dheweke cek duwe poso, cek duwe salat, cek duwe zakat, gitu loh. Yen ora duwe langsung blesek ning neraka itu. Ya kan? Ini menunjukkan bagaimana? Ini menunjukkan tentang fadilah, keutamaan dari amal-amal yang disebutkan. Dheweke cek salat, sehingga bagaimana? Sok ben cek iso bayar utang, gitu loh. Lah yen ora ono salate barang, bayar utange go apa? Ya. Enggak ada kebaikannya kan, gitu kan. Nah, itu maka kemudian sudah habis kebaikannya, ternyata utangnya si akeh, ya, gantian, ya, dosanya orang yang dizalimi dikasihkan kepada dia. Artinya dia datang di awal waktu di hari kiamat dengan membawa pahala yang banyak, kemudian jadi entek-entekan, ya, malah kemudian masuk dalam
neraka gara-gara zalimnya dia pada orang lain. Ini makanya para bapak sekalian hati-hati awake dhewe niki. Nggih, ora gur sing diceramahi tok, sing ceramah yo padha. Ya kita salate pun sae, salatnya sudah monggo dijaga terus. Nanti puasa juga, nanti ada mungkin puasa sunnah, ada zakat kita, ada sedekah kita, monggo niki di atas kaitannya kita dengan bermuamalah dengan orang lain. Ya awake dhewe sok kadang ora sengaja bareng yo zalim sama orang, kadang-kadang gitu Pak ya. Makanya ya tetap hati-hati. Ini untuk kita semuanya. Supaya apa nanti kita sampai di akhir itu urusannya rapati ruwet gitu ya. Iya Pak. Ndang satset ndang das-das ndang rampung urusannya gitu kan. Nah, cek utang lutek kayak gitu kan gimana nanti kan repot gitu ya. Makanya nih Rasulullah tanya dulu. Nah pernah juga, kalau ini hadisnya sering. Ini ada hadis yang lain disebutkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Dari Jabir bin Abdullah, ini sering kita sampaikan. Jabir ini seorang sahabat yang aslinya dari kota Madinah, dari orang Ansor, ganteng gede dhuwur. Ya, ini Jabir bin Abdullah. Anna Rasulullah sallam marra bisuqi dakhilan min ba'dil aliyah. Ya, Rasulullah SAW itu pernah lewat di sebuah pasar Pak, di daerah yang agak tinggi di kota Madinah. Wa nasu kanafataihi, dan orang-orang para sahabatnya di sekitar beliau. Famarra bi jadyi asak mayitin. Kemudian beliau lewat ada bangkai seekor kambing kecil. Kambing kecil bahasa Jawa nih apa jenenge? Cempe. Ya, tapi bagaimana? Tapi kupingnya wis cacat. Ada yang mengatakan disebutkan dempet atau bagaimana gitu ya. Ya cacat pokoknya. Sudah cempe, bangkai, cacat kupingnya. Gitu ya. Kemudian fatanawalahu, kemudian salam dipegang sama Nabi. Fa akhadha ya'ni bi udhuni, di cengkiwing gitu Pak, yang digoceki. Cengkiwing berarti nggih. Jangan cengkiwing. Iki bahasa Indonesia ora angel iki. Apa Pak sebenarnya? Jewer Pak, gini jewer. Cengkiwing ya. Enak bahasa Jawa, cengkiwing. Nah, gitu ya. Tsumma qala, kemudian beliau mengatakan ayyukum yuhibbu anna hadza lahu bidirham. Sopo sing seneng iki nuku iki, barang iki. Gitu ya gampangnya gitu. Sing seneng sing pengen nuku barang iki sopo? Ya, maka para sahabat mengatakan qalu ma nuhibbu annahu lana bi syai' wa ma nasna'u bihi. Ya kami enggak ada yang seneng ya Rasulullah, enggak ada yang mau. Ya apa yang bisa dilakukan sama bangkai seperti ini? Ujane bangkai ya. Ya kan bangkai itu bisa kita manfaatkan apa Pak paling Pak? Ya pupuk paling Pak ya. Pupuk ya rada suwe enggak ini ya. Ya kita paling bisa proses mungkin itu apa namanya? Kulitnya disamak aja. Yang lainnya ra iso. Bangkai ya mau dimakan ya haram. Ya kan enggak boleh gitu ya. Paling dipakake apa Pak? Pakai kayak yang lain gitu ya selain itu. Kayak lele itu pun nanti jadi jalalah gitu ya. Jadi jalalah itu. Hukumnya nanti harus dikarantina dulu sebelum didol di pasar. Gitu ya. Nanti ada hukumnya sendiri. Kemudian qala atuhibbu annahu lakum, ya sing ra gelem tuku dikeke tok, dikeke kowe harus sing gelem sapa? Wis gratis. Ya. Bangke, cempe, kupingnya rusak. Yang ra gelem do tuku tak kei sapa sing gelem. Ya, purun mboten Pak jenengan Pak? Ra gelem ngamponi, ora gitu kan. Ya. Kemudian qalu wallahi law kana hayyan kana aiban fihi li'annahu asak. Demi Allah, kalau cempe itu tadi hidup itu sudah cacat gitu kan. Orang sana kambing akeh. Awake dhewe cempe ngono cek gelem gitu ya. Yang awake dhewe gelem mboten Pak? Dikai kok gelem. Ya, tapi ala kuliah itu wis do duwe pedhus dhewe-dhewe gitu. Ya kalau hidup aja ini udah cacat ini Rasulullah. Fa kaifa wa huwa mayyit. Ya, fa kaifa wa huwa mayyit. Bagaimana lagi kalau ini sudah jadi bangkai? Maka Rasulullah mengatakan ini memberikan perumpamaan untuk kita ini, Pak. Yang ini harus menjadi pelajaran bagi kita. Sebagai pengingat bagi kita. Apa itu beliau katakan, fa wallahi demi Allah lad dunya ahwanu 'ala Allah min hadza 'alaikum.
Sungguhnya dunia itu di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih hina di sisi Allah dibandingkan ini bagi kalian. Kita menganggapnya apa tadi? Bangkai tadi itu sebuah hal yang hina. Tapi bagi Allah Subhanahu wa taala dunia ini kalau nggak ada zikirnya pada Allah, tidak digunakan mendekat pada Allah Subhanahu wa taala, ini lebih hina dibandingkan kambing tadi, bangkai kambing tadi. Ingat ya Pak ya. Jadi patokannya adalah harta kita, dunia kita, apa yang kita senangi harus mendekatkan diri kita pada Allah Subhanahu wa taala. Dunia tidak terlarang semuanya. Kita mau zakat dengan apa, Pak? Pakai dunia apa pakai harta apa enggak itu? Pakai harta. Kita mau sedekah apa dengan apa, Pak? Dengan dunia kita, dengan harta kita. Kita mau bakti sama orang tua, kita mau ngasih nyeneng-nyeneng ke dengan harta juga. Kita mau silaturahmi salah satunya dengan harta, kita kasih hadiah. Harta. Jadi harta bukan dicela semuanya, bukan. Dunia bukan dicela semuanya. Namun yang dicela adalah yang dia sampai melalaikan seorang dari Allah, melalaikan dari akhirat. Itu yang apa? Yang dicela. Yang disebutkan dalam riwayat itu sampai oleh Al-Imam ya siapa namanya? Ibnu Qudam Al-Maqdisi tentang perumpamaan dunia. Beliau sebutkan bagaimana di sana ada sebuah riwayat disebutkan, ini yang menyebutkan sebenarnya awalnya mungkin Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin. Itu apa? Seorang wanita yang sudah sangat tua sekali, renta sekali, menggunakan perhiasan ngerempiong ya Pak, benar Pak ya? Ngerempiong. Wakeh momen perhiasan tok isine, tapi sudah sangat tua sekali, mungkin ribuan tahun gitu ya. Iya, gitu ya. Lebih Pak, wong itu ribuan tahun itu Pak. Udah dari usia dunia. Ya. Tapi dia bagaimana? Saya punya suami banyak. Ya, saya punya suami banyak dan setiap suami saya bunuh satu-satu. Oh ya. Saya bunuh semuanya. Ya, itu apa? Ternyata itu adalah dunia. Ya, itu adalah dunia yang sudah tua. Dunia itu kan tua banget, Pak. Ya, udah ribuan tahun ya usianya. Itu sekedar perumpamaan. Ala kulli hal. Kalau kita kita cari dunia. Namun apa? Dalam rangka mendekatkan kita pada Allah. Maka para ulama sampai mengatakan bahwasanya kalau seorang itu mendapatkan nikmat dari dunia, diberikan nikmat dunia oleh Allah Subhanahu wa taala, namun itu kemudian menjauhkan dia dari Allah, menjauhkan dia dari zikir pada Allah Subhanahu wa taala, maka yakin itu adalah baliyah, itu adalah bencana. Apa itu Pak? Bencana. Maka kita bisa lihat dari kita masing-masing. Wah, aku kok malah dadi ado salat iki. Aduh, segera kita balik. Kita dapat tambah arti kita tambah banyak, kedudukan kita tambah tinggi. Tapi bagaimana? Kok kita malah semakin jauh dari sholat? Arab sholat jamaah malah jadi angel banget. Ya, mau sedekah malah semakin medit saya kita misalnya Pak ya. Kan bisa kayak gitu kan? Ya, pas sithik duweke malah sedekahnya sregep. Kemudian ketika banyak malah sedekahnya jadi eman-eman. Waduh, man-eman sing golek rekoso. Masa tak kayak wong. Loh, ini bisikan. Ya. Kalau sudah kita seperti itu, waspada kita. Waduh, iki berarti aku sarap di jelombrong kayak karo setan ya berarti. Harus saya kembali pada Allah. Gitu Pak ya. Nah, ini para bapak sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kita lihat di sana tadi bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam berbicara kepada para sahabatnya, beliau kasih pertanyaan, ditakoki piye kemudian diajari, oh ini loh dunia itu di sisi Allah enggak lebih berharga dibandingkan ini. Gitu ya. Jadi para sahabatnya kelingan. Ya, para sahabatnya ingat, oh iya Rasulullah dulu pernah ngasih perumpamaan seperti ini. Nah, ini para bapak sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini beberapa pelajaran dari dua hadis tadi. Yang pertama, anjuran untuk ya menjadikan orang itu ya perhatian dengan apa yang kita sampaikan. Gitu ya, kalau ini teknik-teknik komunikasi Pak Salim lebih tahu nih. Jadi kalau sekarang ada metode-metode teknik public speaking gitu ya. Itu Rasulullah SAW, Masya Allah itu. Semuanya yang beliau sampaikan itu ya teknik-teknik public speaking yang paling hebatnya. Ya, dan beliau bicara dengan orang paling jos gitu ya, paling hebat. Jadi orang diajak bicara, bagaimana beliau misalnya ketika datang Malik bin Huwairis dan rombongan teman-temannya yang sepantaran usianya, yang belajar pada Nabi Muhammad SAW, istrinya Yauman wa Lailah 20 dino.
20 hari 20 malam belajar sama Nabi. Ya, ketika bagaimana Rasulullah sudah melihat mereka wis 20 dino ninggal ke anak bojone ketok do kangen klesak-klesik. Urung ditakoki sama Nabi udah paham iki bocah-bocah iki cah nom-nom iki mesti kangen karo bojone karo anake. Ya Pak, betul kan? Sinau wis ora fokus, sekali ngantuk, wah anakku, bojoku, cek urip apa ora ya. Zaman dulu kan enggak ada HP ya. Ya, gitu kayak gitu. Kemudian bagaimana Rasulullah kemudian tanya, fasa'alana. Ya, tanya tentang apa keluarganya, ditakoki Pak. Ditakoki sama Nabi. Takoki keluargane, kowe piye, anakmu piye, sebagainya. Ini teknik komunikasi Nabi, Masya Allah ya. Ya, dan beliau bisa bicara dengan anak-anak kecil sekalipun dengan bahasa-bahasa yang pas dengan mereka. Ya, dengan mereka kan gitu ya. Ini Masya Allah yang menjadi contoh teladan bagi kita semuanya. Kemudian yang kedua, takrirul imani bil yaumil akhir, membenarkan tentang iman dengan hari akhir. Ya, tadi disebutkan nanti di hari kiamat orang akan bagaimana? Orang akan ada yang bangkrut. Itu hari kiamat nanti kondisinya. Wah, sing koyo ngono ya. Ya. Ini Rasulullah memberikan perumpamaan ini. Ini kan perumpamaan tadi. Ya, nanti akan datang hari kiamat kayak gini dan mungkin kisah juga, kisah apa namanya cerita nanti di hari kiamat betul-betul terjadi seperti ini. Nah, bagi kita para bapak sekalian, para ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sebagai pelajaran bagi kita. Oh, ojo nganti apa koyo ngono. Nah, ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW juga disebutkan sama Allah di antara wataknya itu sifat beliau adalah bil mu'minina raufur rahim. Dengan orang-orang yang beriman itu sangat penyantun, sangat penyayang Nabi itu. Makanya bagaimana semua hal sing nyilakane awake dhewe dijelaske gamblang sama Nabi. Ben apa? Ben awake dhewe niku iso ngedoh. Bisa jauh dari itu semuanya. Sing apik-apik jelas ke sama Nabi semuanya wis komplit tuh. Makanya sama Allah katakan dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Maidah ayat 3 itu bagaimana? Al-yauma akmaltu lakum dinakum, wis sempurna agama itu. Dijelaskan sama Nabi semuanya, enggak ada ditutup-tutupi sama Nabi. Ya. Ini apa? Menunjukkan kasih sayang Nabi kepada kita. Kasih sayang Nabi kepada kaum muslimin, kepada umatnya. Yang dengan itu para bapak sekalian, para ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, betapa Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan yang besar pada kita. Kita termasuk umatnya Nabi, disebutkan dalam riwayat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kelebihan. Dikai kelebihan dibandingkan umat terdahulu. Ya. Diibaratkan sama Nabi bagaimana Allah Subhanahu wa taala seolah-olah itu bagaimana? Diibaratkan seseorang mengangkat para pekerja kon nyambut gawe wit esok tekan sore. Ya, ada umat yang terdahulu sebelum zaman Nabi Muhammad SAW, adanya sudah lama sekali seko esok kon kerja tekan awan. Dikai opah sak dirham. Sak dirham niku pinten nggih? Berapa Pak Salim? 1 dirham 3 gram perak. Sak perak pinten Pak Sani Pak? 1 gram ya. Wah, ora tau tuku gitu iki. Yes. 700, anggap 700.000 Pak ya. Akeh itu dan. Anggap aja segitu. Anggap aja ya Pak ya. Kayak 500 gitu aja. 500.000 masing-masing para pekerja yang bekerja dari apa? Jam 6 pagi sampai jam 12 siang. Berapa jam Pak itu Pak? 6 jam. Suwe mboten? Suwe. Kemudian bagaimana ganti pekerjaannya? Kan umatnya serampung. Kemudian bagaimana? Ada yang suruh bekerja lagi antara duhur sampai asar. Duhur sampai asar. Pirang jam Pak? 3 jam ya? Enteng. Dikasih upah sama 500.000. Benar. Kemudian bagaimana? Kemudian terakhir, pekerja yang terakhir antara asar sampai maghrib. Ya, itu umat kita. Itu umatnya Nabi Muhammad SAW. Sama Allah Subhanahu wa taala dikasih bayaran 1 juta. Tadi kan 500.000. Gampangnya itu ya. 500.000. Ini 2 kali lipatnya. Padahal dari apa? Gol sore tekan maghrib tok. Maka bagaimana sing kerja esuk tekan awan protes Pak. Jadi kita yang dapat kerjanya kok lama, dapatnya cuma
500.000, separuh dari yang sore. Maka Allah mengatakan, apakah aku mendolimi kalian? Apakah aku mendolimi kalian? Maka mereka mengatakan, tidak ya Allah. Kita kan kayak gitu ya. Kita kalau senang Pak ya, ada orang kerja di tempat kita. Ya, ono sing kerja gur piro misalnya. Ya, misalnya dari Jumat sampai Senin sampai Jumat dikasih sedinone 100. Ya, gitu ya. Kemudian sing hari Sabtu kerja dengan kita, ya seneng wonge. Wah, Masya Allah, orangnya tekun ya, apa namanya, sergap banget, seneng. Lalu bagaimana? Yang lain tadi dikasih 100, ini dikasih 200.000. Kita dolim nggak Pak kita? Dolim nggak panjenengan? Ngasih uang dikasih yang Sabtu tadi dikasih, yang lain tadi 100, ini kasih 200, dolim nggak kita? Enggak no, seneng-seneng awake dhewe kok. Enggak ta? Terus mboten? Ya aku duit-duitku dhewe tak kei iki tak kei 200.000 ora apa-apa no. Kan gitu kan? Bener enggak, Pak? Itu juga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada umatnya Nabi Muhammad SAW. Kepada siapa? Kepada kita. Bukan yang lain. Insyaallah. Ini keutamaan yang besar, dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Itu adalah keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Nggak bisa protes kita sama Allah. Allah sudah adil itu semua. Dan itu keutamaan Allah. Ya, dan alhamdulillah keutamaan itu diberikan kepada siapa Pak? Kepada kita. Kepada kita. Ya, kita mau nggak Pak? Yang lain dikasih 500 sampai dikasih sayuto dhewe purun mboten? Purun, protes mboten jenengan? Ya Allah kok nggak adil? Nggak benar. Kita yang alhamdulillah kan gitu ya. Nah, ini ya Pak ya. Kemudian ketiga faedahnya tahdhiru minal qadfi wasyadam. Peringatan dari menuduh orang lain dan juga mencelanya, hati-hati. Yang wong ora salah ya ampun diuring-uring. Jangan sampai kita tuduh kalau kita nggak punya buktinya. Orang harus mendatangkan bukti kalau menuduh sesuatu. Nggih, apapun itu. Ya, atos-atos nggih. Kemudian tahdhiru min akli amwalin nasi bil batil, peringatan dari makan hartanya orang lain dengan cara yang batil. Cara batil bagaimana? Ora bener carane. Hapus-hapus, tipu menipu. Napa melih Pak sanesipun? Ngambil jambret, maling, ngecu, zaman ini Pak nggih. Terus nggih? Ya boleh. Enggak bisa. Ya, enggak ada alasan kita kemudian itu orangnya orang ya kita sudah ngaji, kita orang yang udah ngaji berarti sing orang ngaji oleh dijikuk duit. Ora ono aturane, ora ono tempat sini. Enggak ada ajarannya dalam Nabi seperti itu. Ya siapapun orang kalau apa namanya dia punya harta kita jaga, enggak boleh kita ambil tanpa hak, tanpa pemberian dia secara rela atau mungkin dengan jual beli atau mungkin hibah atau mungkin hadiah atau mungkin sedekah dari dia. Ya apapun dia, orang meskipun orang yang kita benci sekalipun, meskipun orang kafir sekalipun, ora oleh hartanya kemudian kita rampas. Ya. Ini tidak, kalau ada yang ngajarin seperti itu berarti itu jelas pemikirannya menyimpang. Oh kira kayak orang ngaji bareng kene ngarosid berarti bondone halal. Bojone yo halal. Oh ora oleh ini tambah sesat mulai ini berarti itu ya. Ya benar seperti itu ya Pak ya. Kemudian yang hadis yang berikutnya atau adab yang berikutnya adalah ketika bicara itu alla yuzakkil mutakallim nafsah. Seorang yang bicara itu tidak boleh dia itu ya artinya bagaimana merasa diri paling hebat, paling suci, orang duwe dosa dhewe, ora tau duwe salah dhewe. Ini enggak boleh. Tidak boleh. Ya, artinya mentazkiyah diri, kalau bahasanya mentazkiyah diri, ya. Menganggap dirinya paling jos, paling hebat. Ini enggak boleh, secara umum enggak boleh kecuali nanti diperkecualikan ketika dalam rangka membalas atau dalam rangka menghilangkan tuduhan untuk kita. Kita dituduh macam-macam sebagaimana nanti hadisnya adalah Utsman bin Affan. Kita akan bacakan ini sebentar lagi. Ya. Itu apa? Allah mengatakan bahwasanya kita nggak boleh memuji diri sendiri, kemudian juga tidak boleh menganggap diri kita lebih hebat, nggak punya salah, nggak punya dosa. Allah katakan fala tuzakku anfusakum. Ya, jangan kalian merasa diri kalian lebih suci. Fala tamdahuha ala sabil fakhri wal ijab. Jangan kalian memujinya dengan bentuk
berbangga-bangga dan kesombongan, nggak boleh. Ini para bapak sekalian yang harus kita waspadai juga. Karena setiap kita dititipi sama Allah, ingat itu kemarin mungkin sudah sampaikan. Kita sama Allah Subhanahu wa taala masing-masing dititipi kelebihan masing-masing sendiri-sendiri. Gitu Pak, benar-benar. Apa namanya saya bisa, ya. Panjenengan mungkin nggak bisa, ada mungkin orang yang lain bisa. Demikian ada orang lain nggak bisa, ada mungkin bisa. Allah berikan masing-masing. Dan ini adalah kesempatan bagi iblis, bagi setan untuk apa? Menggoda orang dari si kehebatannya tadi. Gitu ya. Makanya saya ngisi juga ada teman yang ngisi kajian, teman yang biasa ngumbah mobil. Ya, dia juga dia cerita ya kadang-kadang ada juga masuk itu. Wah, yang paling apik nyemir ban mobil kita ya aku. Loh, sekedar nyemir ban mobil loh, Pak. Yang kan itu ya. Itu jadi jadi pintu masuknya setan gitu loh ya. Sehingga bagaimana setiap kita harus waspada, termasuk orang dikasih ilmu juga demikian. Orang dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala pintu beramal soleh, bisa beramal amalan yang sunnah, bisa berdakwah kemana-mana juga demikian. Ini digoda Pak sama setan. Abot godaan ini ya. Kadang-kadang Pak yang dibisiki sama ya dalam hati orang-orang yang berilmu, orang yang sudah berdakwah juga, ada kadang-kadang dibisiki apa? Loh, kayak majelis sing kae Ustaz kae malah luwih akeh sing teko. Itu ada rasa kemudian dibisik-bisik sini seperti itu. Ya insyaallah. Ini bagaimana? Ini pintu setan. Ya. Nah, bagaimana kita nggak boleh kemudian sekali lagi ya memuji diri sendiri, kemudian menganggap orang lain di bawah kita dan sebagainya. Kita ingat orang Jawa bilang sing jenenge jalmo tan kena ini roh. Semua orang punya kelebihan masing-masing. Setiap orang adalah punya keunikan sendiri-sendiri yang tidak dimiliki sama yang lain. Gitu Pak. Terus betul? Yang kita sering contohkan apa? Sidik jari kita. Gitu Pak. Podo napa mboten Pak? Ora ono sing podo. Sakniki pinten miliar manusia itu yang ada di dunia ini. Ora ono sing podo. Padahal bagaimana? Padahal mbah-mbah mbiyen podo, yaitu siapa? Nabi Adam alaihissalam. Unik. Setiap orang punya keunikan sendiri-sendiri. Ya, gitu ya. Termasuk juga bagaimana memuji orang lain juga. Ini juga hati-hati dipuji orang-orang lain ya, pujiannya berlebih-lebihan. Ya, sampai orang yang dipuji bisa terbang ke awang-awang. Bisa gede apa namanya, Pak? Gede ndase, Pak ya. Ini hati-hati juga gitu ya. Pujian yang biasa, yang dia ada maslahatnya enggak masalah. Karena Rasulullah kadang-kadang juga muji para sahabatnya dalam rangka apa? Pujiannya ada maslahatnya. Ono api dan orangnya terdorong untuk berbuat kebaikan. Contohnya Rasulullah memuji seorang namanya Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar. Rasulullah mengatakan ni'mar rajuli Abdullah. Ni'mar rajulu Abdullah. Sebaik-baik pemuda kata Nabi adalah Abdullah. Apa? Kalau dia senantiasa menjalankan sholat malam. Habis dengar hadis itu Pak, namanya Abdullah bin Umar tidak pernah meninggalkan sholat malam selama dia hidup sampai akhir hayatnya. Loh, pujian Nabi bagaimana? Pujian Nabi bermanfaat. Tapi kalau pujian sekedar pujian saja, ya maka apalagi berlebih-lebihan, maka itu tidak boleh. Makanya Abu Bakar Siddiq, kalau ada orang muji beliau langsung doa sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, langsung doa sama Allah Subhanahu wa taala. Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun. Ya Allah, jangan hukum saya karena apa yang mereka ucapkan. Wafir lima la ya'lamun. Ampuni yang pada diri saya yang mereka enggak tahu. Saya banyak salahnya. Ya Abu Bakar Pak ngomong kayak gitu. Seorang yang siddiq yang terbaik setelah para nabi rasul. Ampuni ya Allah dari saya yang mereka enggak tahu. Ya, setiap kita punya masalah sendiri dengan Allah kan gitu ya. Itu setiap kita punya rahasia sendiri dengan Allah Subhanahu wa taala dari kesalahan-kesalahan kita. Maka Abu Bakar mengatakan demikian, waghfirni ma la ya'lamun. Ya Allah, ampuni dari apa yang ada pada diri saya yang mereka itu enggak tahu, mata mereka enggak tahu, telinga mereka enggak pernah dengar tentang saya. Dan beliau katakan, waj'alni khairam mimma yadhunnun, dan jadikan saya lebih baik dari apa yang mereka sangka itu. Masya Allah, ini doanya Abu Bakar Siddiq ketika dipuji. Ini para bapak sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini secara ala kulli hal, apalagi memuji diri sendiri, ini hendaknya kita berusaha jauhi. Kecuali apa? Ini tadi dipeseni
gur tekan jam 8:30 Pak. Ya, 8:30, 10 menit lagi Pak ya. Enggak apa-apa Pak? Boleh? Ya. Kecuali apabila dituduh berbuat zalim dan butuh untuk menjelaskan kebaikan-kebaikannya, dijelaskan kebaikannya dalam rangka apa? Oh ini wong zalim, berbuat zalim sama saya. Ya maka bagaimana jelaskan ini kebaikan saya sudah lakukan sebagaimana yang dilakukan oleh Utsman bin Affan Pak, khalifah yang ketiga. Ya, yang dikepung rumahnya itu sama pemberontak itu karena apa? Karena orang ada yang ngompor-ngompori Abdullah bin Sabah itu Pak ya. Ya, terus sebelum itu juga dikompor-kompori bahwasanya Utsman bin Affan sudah semakin tua tambah pikun dalam memerintah. Utsman bin Affan itu KKN apa namanya? Korupsi dan nepotisme nah ini terakhir ini. Karena apa? Mereka menuduh Utsman bin Affan mengangkat saudara-saudaranya dari Bani Umayyah menjadi para gubernur. Padahal Pak, ini tuduhan palsu semuanya. Utsman bin Affan mengangkat 3 orang tok dari Bani Umayyah, itu Muawiyah, Abdullah bin Abi Sarh dan Abdullah yang satu lagi, saya lupa namanya. 3 ini. Dan ini pun sudah diangkat sejak zamannya Umar bin Khattab. 1 diganti, cuma 3 ini. Dari zaman Nabi Muhammad SAW dan mereka adalah dari zaman Nabi sudah diangkat mereka jadi para pemimpin. Karena memang Bani Umayyah itu terkenal sebagai orang-orang yang jagoan piawai dalam masalah politik zaman itu. Itu dituduh Pak. Dikepung rumahnya sampai bagaimana? Sampai Utsman bin Affan mau pergi masjid dihalang-halangi. Ada sahabat yang mau membela Utsman bin Affan nggak boleh. Jangan sampai darahnya kaum muslimin sampai tertumpah. Dan ini memang disebutkan dalam hadis yang sahih juga bagaimana Utsman bin Affan melakukan demikian ini karena wasiat Nabi Pak. Jadi Utsman bin Affan ketika Rasulullah tidak meninggal dunia, beliau katakan kepada keluarga beliau, hari ini saya pengen ketemu, saya pengen ditemani oleh sahabat saya. Maka kemudian orang-orang yang sekitar beliau, Aisyah dan sebagainya mengatakan, apakah Abu Bakar ya Rasulullah? Rasulullah diam. Kemudian bagaimana? Apakah Umar ya Rasulullah? Rasulullah diam. Kemudian mengatakan lagi yang sekitar beliau, apakah Utsman ya Rasulullah? Biar menemani anda. Maka beliau katakan, iya Utsman, panggil ke sini. Nah, kemudian Utsman datang dan kemudian bicara dengan Rasulullah SAW dalam kondisi beliau sakit tidak meninggal dunia itu. Dan para orang-orang yang sekitarnya agak menjauh, tidak dengar. Cuma ketika Rasulullah SAW berbicara dengan Utsman, wajah Utsman berubah. Dan beliau sampaikan ketika dikepung itu sama pembantunya, inilah janji yang sudah saya janjikan pada Nabi. Dan saya sedang menuju ke arah itu. InsyaAllah. Nah, ini saat dikepung Pak ya. Bagaimana Utsman bin Affan saat dikepung itu beliau naik di atas loteng rumahnya. Ya, kita ingat rumahnya orang sana kan nggak pakai genting gitu ya Pak ya. Naik ke atas. Ya, kemudian beliau sebutkan kebaikan-kebaikan yang beliau pernah lakukan di hadapan orang-orang yang zalim itu semua, dikepung ribuan orang itu Pak. Ya, orang-orang yang hendak memberontak pada Utsman bin Affan. Ya, dengan mengatakan bagaimana? Ya. Hal ta'lamuna anna Hira hina intaqada qala Rasulullah sallallahu uthbut Hira falaysa 'alaika illa nabiyyun aw siddiqun aw syahidun. Ya. Udzakirukum billah. Saya ingatkan kalian dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bukankah kalian sudah mengetahui kisah itu sudah masyhur di kalangan kaum muslimin tentang Utsman. Bukankah kalian mengetahui bahwasannya gunung Hira suatu ketika pernah berguncang dan di atasnya ada Rasulullah SAW dan Rasulullah mengatakan uthbut Hira, wahai gunung Hira, ya diamlah, tenanglah, falaisa 'alaika illa nabiyyun, tidaklah di atasmu kecuali seorang nabi, au siddiqun, atau seorang yang siddiq, Abu Bakar Siddiq, au syahidun, dan seorang yang akan mati syahid nantinya. Maka orang-orang yang ngepung rumahnya Utsman mengatakan qala na'am, qalu na'am, benar, kami sudah tahu itu. Ya, kami dengar kisah itu sudah. Utsman mengatakan lagi, udzakirukum billah, saya ingatkan kalian dengan Allah Subhanahu wa taala. Hal ta'lamuna anna Rasulullah qala fi jaisil usrah. Bukankah kalian tahu bahwasanya Rasulullah SAW itu pernah bersabda ketika memberangkatkan pasukan dalam kondisi yang sulit, perang Tabuk itu Pak, dalam kondisi paceklik. Yang Rasulullah mengatakan ya dalam kondisi makanan sulit,
Sehingga pasukan mau berangkat itu dalam kondisi betul-betul sulit sekali, Pak. Dalam kondisi kelaparan kaum muslimin. Maka Rasulullah mengatakan mayyunfik nafaqatan muqabbalatan wan nasu mujhaduna mu'sirun fajahaztu dzalikal jais. Rasul mengatakan barang siapa yang berinfak maka infaknya akan Allah Subhanahu wa taala terima. Ya, siapa yang berinfak ternyata ya Utsman bin Affan. Ya, dan saya siapkan itu. Utsman mengatakan pada orang-orang yang mengepung rumahnya, disebutkan kebaikannya dan mereka mengatakan benar. Kami tahu itu. Kemudian Utsman mengatakan lagi udzakirukum billah hal ta'lamuna anna bi'ra rumah lam yakun yasrabu minha ahadun illa bithamanin fabta'tuha faja'atuha lil ghani wal faqir wa ibnis sabil qalu Allahumma na'am. Utsman mengatakan lagi, apa kalian enggak tahu ya bahwasanya dulu sumur rumah, namanya sumur rumah ya, namanya rumah Pak ya, rumah itu sumur yang terus keluar airnya sangat jernih, airnya sangat tawar yang ada di kota Madinah sing duwe wong Yahudi ya. Kemudian bagaimana orang-orang kalau mau ambil air itu harus bayari larang. Sama Utsman bagaimana dibeli itu ya, dibeli bagaimana, dibeli dengan harganya dilarang kayak karo orang Yahudi tadi. Itu pun masih jenis Yahudi pokil oleh tok tuku tapi setengah jajal piye Pak, tuku sumur setengah piye ya. Saya bagaimana sedino Senin duweku, dino Selasa kowe oleh jiko jadi hakmu. Maka bagaimana Utsman ya ora kalah akal, dipukili wong Yahudi oleh pinter Utsman gitu ya. Bagaimana hari Selasa, pokoknya hari Selasa siapa yang mau ambil di sumur rumah gratis. Maka bagaimana semua orang berbondong-bondong ngambil airnya di hari Selasa, sing dino Senin ngaplu. Enggak terima apa namanya? Terima ora. Senin rasan jiko banyu sesuk jiko banyu dino Selasa sak akeh-akeh gratis. Artinya bagaimana orang Yahudi ngaplu no? Waduh, lah kok rekan arep untung malah buntung gitu kan. Saya bagaimana? Ternyata kemudian dijual sekalian sama Utsman bin Affan dan bagikan gratis sama orang yang kaya silakan ambil, orang yang fakir silakan ambil, Ibnu Sabil silakan ambil. Masya Allah, ini harta yang berkah, harta yang akan terus mengalir pahalanya bila sumur itu masih ya. Wala masih atau tidak Pak ya? Ya alam ya. Yang masih adalah kebunnya, rekeningnya dan sebagainya Pak ya. Yang itu apa? Kebun kurmanya Utsman ya, masih ya sampai hari ini ya. Dan dibagikan kepada jamaah yang ya puasa, yang berbuka puasa di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram sampai hari ini, yang hal yang terus mengalir. Masya Allah, berkahnya harta yang digunakan fisabilillah. Masya Allah Pak ya, 8:30 ya. Nah, orang-orang mengatakan Allahumma na'am wa asya'a addadaha. Ini para bapak sekalian sebagai bukti bagaimana Utsman bin Affan beliau sebutkan kebaikan-kebaikannya. Bukan dalam rangka berbangga diri, namun dalam rangka membebaskan beliau dari tuduhan, dituduh macam-macam beliau sama orang-orang itu, sama para pemberontak tersebut. Maka kemudian Utsman mau nggak mau harus jelaskan. Ya, kita pun semoga nggak pernah kejadian seperti itu. Namun kalau ada kejadian orang kemudian ya apa namanya berbuat zalim dan sebagainya, kita perlu sebutkan kebaikan kita sebutkan. Bukan dalam rangka berbangga diri, namun dalam rangka ya membantah tuduhan yang tidak benar terkait dengan kita. Mungkin demikian Pak ya, cukup ya. Ya ini lumayan ini malam ini banyak serangganya di mana-mana ini ya. Masalah insyaallah semoga yang kita pelajari pada kesempatan malam hari ini bisa menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya dan amal yang soleh bagi kita semuanya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.